Kita sudah mendengar kesaksian yang luar biasa. Itulah yang kita saksikan. Sebenarnya kita sudah menjadi saksi. Be my witnesses. Jadilah saksi-saksiku. Ya, bersaksi itu kan luas ya. Tetapi apa yang kalian saksikan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, itu adalah satu kesaksian di mana nama Tuhan ditinggikan. Amin. Sungguh luar biasa sekali mendengar apa yang telah disaksikan oleh ya semua saudara kita. Ya, we heard about your testimonies. It's really powerful and great. Therefore, do not be fear. 2021, we don't know what will happening. Apa yang akan terjadi, kita nggak ada yang tahu. Pak Yakub. Oke. Tapi sebelum lupa lagi, Happy New Year. I don't know will be happy or not, but the culture is Happy New Year. Ya. Meskipun banyak yang bicara bahwa 2021 will be harder than 2020. Ya, we still don't know yet. But one thing, tapi satu hal sebagai orang percaya, saudara, our life in God's hand. Amin. Apapun yang terjadi, jangan pernah takut dalam hidup ini. Apapun yang terjadi, enak nggak enak, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena di balik ucapan syukur ada sesuatu power yang Tuhan pasti akan limpahkan kepada kita. Jadi jangan lihat kepada masalahnya, jangan melihat kepada apa yang sedang kita alami, tapi lihat kebesaran Tuhan dalam rencananya. Apa rencana Tuhan? Di balik semua yang kelihatannya tidak enak, pasti ada sesuatu yang Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidup ini. Kalau kita berani mengimani itu, saya yakin, saya percaya, itu pasti terjadi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Nah, entering the new era 2021. Be strong and very courageous. Do not fear and worry. Saudara, ini tema yang saya berikan pada pagi hari ini sebagai apa ya, pegangan ya, as like this word, like become a word from God for us. Jadi entering the new era, be strong and very courageous. Do not fear and do not worry. Berarti ini dari siapa yang harus strong? Harus dari kita sendiri. We must strengthen our heart. Kita harus memperkuat iman kita, diri kita sendiri. Between you and him, between us and him. Ya, tadi dikatakan juga berdoa langsung, nggak perlu cari-cari siapa-siapa. Kita belajar. Sebab if we believe that is the word of God is really real for us, and His promise is yes and amen. Ya, kalau the word of God itu benar-benar kita percayai, kita amini, dia akan jadi. Jadi tergantung dari iman kita. Maka di sini katakan be strong and very courageous. Sebab yang menentukan itu dari kita. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Ya. God has done, or Jesus has done His own side. Now is our side to have a faith in Him, to be stronger and stronger. Nah, jadi
Seperti tadi yang disaksikan oleh Paulus. Kok bisa ya dia tahu? Oh, jangan ngomong Holy Spirit. Oh, jangan. Loh. Ya kan? Kita akan banyak menghadapi hal-hal yang seperti itu. Ya nggak mau menghadapi satu orang aja setengah mati. Saya sering berapa kali katakan, kalau kita tahu, kita sadar bahwa He is in us, He live in us, He is with us. Saudara, saya sendiri aja pengalaman saya jarang tumpang tangan. Saya lihat aja, pang. Tapi saya tahu bahwa yang di dalam kita ini yang besar memang. Nah, sampai seberapa besarnya kita mengamini itu? Kita akan banyak diberhadapkan. Semakin hari semakin banyak masalah yang akan kita hadapi. Itu salah satu aja contoh hadapi kuasa-kuasa. Tapi how about the situation? How about the temptation? Bagaimana dengan keadaan dunia sekarang ini? Kita sudah enak-enak sekarang. Semua harus pakai masker. Mulai besok didenda. Sekarang compulsory. From last night 12 o'clock compulsory. Masuk gedung di mall, bentar kalau mau ke mall ya kita harus pakai, belum didenda, besok didenda. Kalau nggak pakai, $200. Mestinya sudah lebih enak kita ya. Tetapi sekarang mulai nggak menentu. Who can guarantee 2021 and after that we don't know yet. But be strong and very courageous. Ya. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. This is for 2021. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya waktu dapat ayat-ayat ini saudara, saya imani benar. Makanya tergantung bagaimana dari iman kita masing-masing. It depend how you're responding, how you're fit to respond this word. When God says to Isaiah, ketika Tuhan katakan kepada Yesaya, bukankah ini sudah balik-balik? Kalau saudara buka ini, saya nggak buka ayat-ayatnya, dari mulai kitab Kejadian, kitab Keluaran, saudara. Waktu Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, Dia katakan, aku mengacungkan tanganku membawa engkau, jangan takut, terus diulang-ulang. Sampai ke Yesaya, karena banyak orang takut, banyak orang bimbang. There are many people living in fear, living in worriness. Because forget that this God always look after us. Jadi jangan sampai saudara ini terjadi dalam hidup kita. It doesn't matter kita kehilangan pekerjaan kah. Tadi contoh-contohnya tadi banyak. Tapi Tuhan itu pasti nanti berikan yang lebih baik. Kita kehilangan apa lagi, Tuhan pasti jangan terus down. Aduh, bahasa Jermannya awak. Kok ini temen awak ya? Itu bahasanya siapa ya? Apa Pak John? Ya. Saudara apa itu ngeresolo, mengeluh, grumbling. No. Masih ingat pesan message di akhir tahun 1 Tesalonika 5, bersukacitalah, be joyful, rejoice always. Maksudnya apa? Jangan sampai apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar kita, yang kita lihat rasanya kayak mencekam kita, pressing kita, membuat kita kehilangan sukacita. Tapi dikatakan di sana, mengucap syukurlah dalam segala hal.
Kalau masih ingat itu, saya karena dapat dari Tuhan, saya ingat. Saya nggak buka-buka lagi, suka masih ingat. Jadi bersukacitalah. Dari siapa? Ya kita yang harus bersukacita. Masa orang lain suruh bersukacita? Kita lihat apa itu si siapa ya sekarang, Sule barangkali, supaya kita ketawa-ketawa sukacita. No, that's not the word of God. Sukacita yang dikatakan, sukacita aku berikan kepada kamu. Sukacita yang aku berikan tidak sama yang dunia berikan. Itu sukacitanya dari Kristus. Dan kita harus bangkitkan itu dalam kita. Jangan sampai apa yang terjadi ini masuk ke 2021 ini, hal-hal yang waduh serem-serem, yang waduh ini bakal dijab, no jab, no shopping, no jab, no travel, no jab, no. Yang gitu-gitu nggak usah dipikirin dah. Our life in God's hand. Mengucap syukur dikatakan apa? Tetaplah berdoa dikatakan. Ya, kalau saudara ingat message akhir tahun. Dan yang keempat, jangan padamkan roh. Don't quench the spirit is fire. The Holy Spirit is in fire in us. Don't put out, jangan dipadamkan. Nah, kalau itu tetap ada dalam hidup kita, maka kita akan punya spirit yang always on fire. And then kita nggak akan fear, kita nggak akan takut, kita nggak akan bimbang. Ya. Sebab aku ini Allahmu aku akan mendeguhkan, bahkan akan menolong engkau. Masa aku akan menolong engkau. Masa kita ragu-ragu dengan ini? Ini firman. This is the word of God. It's depend on us. We believe it or not. It's depend on us. Depend on you. Amin. So jangan takut, jangan bimbang. Dunia tidak akan semakin baik. Firman Tuhan yang menyatakan itu. Gak ada yang bisa garansi, saudara. Dunia akan semakin sulit. Tapi anak-anak Tuhan, dia akan tetap seperti gunung Sion yang tak bisa digoyangkan. Tetap berdiri. Karena pemeliharaan datang dari Tuhan. Amin. 10.000 boleh rebah, 1.000 boleh rebah. Kalau Tuhan tidak membuat kita rebah, kita gak akan pernah rebah. Ini kata-kata iman. Ini kata-kata firman. Dan ini kalau kita imani, Tuhan itu melihat kita. Karena kita berani mengucap itu. Tuhan, aku ingat firman-Mu. 10.000 boleh rebah sebelahku, 1.000 sebelah kananku. Kalau Engkau tidak membuat aku rebah, aku tidak akan rebah. Ingat Ayub. Meskipun dia sudah dicobai seperti itu karena Tuhan izinkan, toh akhirnya dipulihkan lagi oleh Tuhan. Jadi segala kesengsaraannya tadi yang garuk-garuk, gatal pakai beling, saking sengsaranya, dihina sama semua, sama istrinya, masih percaya sama Tuhan. Yang kamu agungkan itu, buktinya kamu mana Tuhanmu sih? Kadang-kadang kita banyak, saudara, akan menghadapi ya kata-kata yang negatif yang menyerang kita. But don't worry. Kita jangan dengar apa kata orang. That's all. Jangan dengar apa pendapat orang. That's all. Dengarlah firman Tuhan. Itu kekuatan, saudara. Itu encouragement. Situasi dunia jangan didengar. Biar aja. Dunia memang akan semakin baik. Tapi yang kita dengar adalah rencana Tuhan untuk hidupku. Rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan kemenangan. Amin. Wih, luar biasa. Ini pesan 2021. Saya ingat juga, saudara. Kita lihat Yosua. Waktu Tuhan, Musa, cukup kepemimpinannya. Sekarang harus ada regeneration. Yosua dipanggil. Yosua pasti juga dilengkapi oleh Tuhan. Saudara, kita bisa saja menganalisa segala macam. Pelayanan pekerjaan Tuhan juga sama. Kita juga bisa saja, ya kan, membuat program ini, itu, dan lain sebagainya. Baik, bagus.
Tapi cara kerja Tuhan itu kadang-kadang sulit kita prediksi. Kita mau berbuat begini, begitu, tetapi rencana Tuhan is different. Sampai hari ini saya masih belum buat restructure organization. Waktu saya nulkan, karena saya tahu saya itu sudah mau, dengan umur saya sekarang, saya harus mau kasih ke second generation model-model Yosua ini. Sampai hari ini belum terbentuk. Saya juga kadang-kadang berpikir, what happened? Apa yang saya pikirkan nggak sama kadang-kadang. Saya lihat lagi firman Tuhan, rencanamu bukan rencanaku, jalanmu bukan jalanku. Saya mengucap syukur saja kepada Tuhan, karena pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan Tuhan. Saya hanya salah satu daripada apa yang meneruskan misi Kristus. Amin. Kita sama, saudara. Kita punya chance yang sama untuk bisa dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri. Yang penting bagaimana kesetiaan kita, bagaimana kerendahan hati kita, bagaimana ketulusan kita. Saya rasa itu yang memegang. Sehingga Yosua ini seorang yang pernah iri hati. Ketika 70 tua-tua panggillah, waktu itu Musa pernah sambat. Apa sih sambat itu? Mengeluh. Tuhan, bagaimana saya bisa mengatur bangsa ini yang kayak begini modelnya, yang bandel, keras kepala, suka ngelawan dan lain sebagainya. Tuhan katakan, aku sudah berikan rohku dalammu. Tuhan memberikan kemampuan yang pasti bisa untuk mengendalikan segala situasi. Lalu tapi Musa ngotot, akhirnya apa? Panggillah ke 70 tua-tua. Aku akan mengambil rohmu, ku berikan pada mereka. Jadi Tuhan nggak memberikan pada mereka. Roh yang ada dalam Musa diambil, diberikan kepada yang 70. Porsinya tetap sama. Musa pun tanpa 70 pun juga dia bisa jalan sebetulnya, karena dia sudah punya visi dari Tuhan. Amin. Saya kok tadi ngomong begini ya, nggak ada dalam perencanaan saya, karena firman nggak kesini, saudara. Tapi saya percaya Roh Kudus ada bersama-sama kita pagi hari ini. Amin. Nah, Yosua kembali lagi, yang waktu itu dia pernah iri hati. Tuhan ada itu yang bukan termasuk golongan nabi, dia bernubuat juga. Jadi dalam hatinya, kalau yang nggak begitu nggak usah lah. Dan Musa seorang yang luar biasa. Memangnya kenapa kalau mereka bernubuat, kalau mereka dipanggil dan dijadikan sebagai nabi? Nah, jadi istilahnya Yosua itu mau mencoba untuk menggurui Musa. Maksudnya kalau yang dia itu kan nggak masuk, minggirin aja gitu. Kayaknya begitulah. Tapi itu semua adalah story-story yang kalau kita bisa lihat, bisa ke sana. Yang saya kembali lagi ke sini, saudara, bahwa Yosua kemudian diberikan tongkat itu, dan dia katakan apa? Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ini yang Allah katakan. Perhatikan hukum, perhatikan firman yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bagaimana juga Musa dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman. Karena Musa sendiri nggak masuk, saudara. Kita tahu kan, Musa sendiri nggak masuk ke tanah perjanjian. Padahal Tuhan sudah mengatakan, tidak ada orang yang sabar sesabar Musa. Hatinya baik. Tapi satu hari Musa juga nggak sabar, sehingga dia upset. He was very upset melihat bangsa Israel yang terus crumbling, saudara. Terus menggosip terus. Engkau bawa ke sini, padahal kita di Mesir sudah enak. Di sini mau cari minuman juga nggak ada. Mau cari ikan juga nggak ada, macam-macam di crumbling. Akhirnya Tuhan, gimana ini, dan pukullah bukit itu. Saking marahnya dia. Dan Tuhan melihat Musa keluar dari kesabarannya tadi, sampai hilang emosinya, sudah. Maksudnya bukan hilang emosi, hilang kesabarannya jadi emosi. Karena emosi itu Musa nggak bisa masuk, saudara. Cuma satu aja kesalahannya,
Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa, Musa. Nah, Yosua sebagai penerus, dia ingatkan oleh Tuhan, be strong and very courageous. See? Ini menjadi tema pagi hari ini. Be strong and very courageous. Kuatkan dan sungguh-sungguh teguhkanlah hatimu. Sungguh-sungguh teguhkanlah dalam bahasa ininya. Jadi kuatkan dan sungguh-sungguh teguhkan. Sungguh-sungguh supaya kalau berdiri itu benar-benar tegak, tidak goyang. Jadi anak Tuhan, jadi believer, jangan mudah goyang. Jangan mudah terombang-ambing. Be strong and courageous. Memasuki 2021, we should be strong and courageous. Very courageous. Very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses give you. Do not turn from it to the right or to the left. Pandang terus lurus ke depan bersama dia. Pandang kepadanya. Jangan lihat sana, jangan lihat sini. Apalagi lihat ke belakang, saudara. Aduh. Istri Lot lihat ke belakang, udah dikasih tahu jangan lihat ke belakang, lihat ke belakang. Hidup kita banyak masalah di belakang, forget it. Yang di depan, in the front of you. Amin. Apa tadi terus? That you may be successful wherever you go. See? Jadi ini adalah menjadi pegangan, panduan bagi kita pada pagi hari ini untuk menghadapi 2021. This is the word of God. Again, it depends to us how we will respond it. Tergantung dari kita. Tapi firman Tuhan tetap dia firman Tuhan. Dia nggak akan berubah. Yang berubah ini loh, yang sering berubah. Ini loh yang sering berubah. Dia nggak berubah. Jangan takut. Dikatakan jangan takut, ya jangan takut. Dikatakan kuatkan, kuatkan saja. Teguhkan, teguhkan. Dengan sungguh-sungguh. Dan hati-hatilah. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kalau Tuhan bawa kita ke negara ini dan kita pegang ini, kita beruntung nggak? Kita successful nggak? Successful. Tapi kalau kita terus, wah, apalagi asalnya dari kampung dulu, di sini, wow, nggak pernah ada yang begini. Ada toa dulu di sana, di sini malah lain. Saudara, kalau yang model-model begini terus kita ngikuti ini yang mulai kanan kiri, ini yang diperintahkan oleh Tuhan, karena kehidupan bangsa waktu itu di tanah Kanaan itu nggak karu-karuan, saudara. Makanya jangan kawin dengan mereka, katanya. Engkau bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jangan sampai culture sebagai bangsa kudus tercampur dengan mereka. Ini sama dengan kita. Bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir itu dibawa, karena ini dibawa ke tanah perjanjian. Kita pun juga dikeluarkan dari perbudakan dosa, dari kegelapan yang paling gelap, lewat darah Yesus. Mereka lewat darah anak domba yang disembelih sebelum mereka keluar. Itu bayangan Yesus, sama. Jadi ini firman pun juga berlaku untuk kita, sama. Jadilah ini sebagai pegangan 2021. Apa? Ini semua saudara baca.
Karena Tuhan rencananya itu selalu rencana yang baik bagi kita. Kalau sampai kita mengeluh, kalau sampai kita merasa menyesal, atau aduh, saudara, berarti kita tidak mengamini dan mengimani bahwa rencana Tuhan baik bagi kita. Dan kita harus bertobat. 2021 kita perbaharui cara berpikir kita. Dan kita hidup harus benar sesuai dengan perintah daripada firman Tuhan. Saya yakin, saya percaya pasti akan smooth jalan kita. Kesuksesan dan kesuksesan akan terus berjalan. Kemarin saudara, saya dapat telepon dari bekas jemaat yang ada di Indonesia. Wah, dia bersaksi, saya ingin nangis dia keliling saudara, kemana-mana. Ini orang pada sulit, dia bawa mobil keliling sudah 11 hari ke Bali, kemana-mana. Dan kemarin saya sudah nyebrang ini di Gilimanuk, bentar lagi masuk Banyuwangi. Terus saudara, selama beberapa hari terus, karena saya ada banyak jemaat-jemaat dulu yang terus buat komunikasi saudara tiap hari, karena saya kirim renungan harian. Saya ingin menangis saja katanya. Kalau melihat bagaimana Tuhan begitu dahsyat sekali. Waduh, ini kesaksian luar biasa, katakan begitu. Saya nggak pernah nyangka, sementara orang lain pada sulit sekali hari-hari ini, tapi Tuhan membuat saya begitu luar biasa katanya. Wih saudara, dan inilah yang saya rasa link dengan apa, kemanapun, dimanapun Tuhan tempatkan, successful akan menyertai kita, keberuntungan akan bersama dengan kita. Maksudnya Tuhan pemeliharanya akan bersama dengan kita. Amin. Oke, move on. Janganlah engkau lupa, nah ini, memperkatakan Taurat ini. Jangan lupa, firman ini selalu harus ada dalam mulut kita. Jangan coba sumpah serapah saja yang ada saudara. Firman harus selalu ada dan kita perkatakan. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan, ya ini tadi, beruntung. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Ini saudara, ya. Jadi firman harus selalu ada. Bagaimana? Ya kita harus hidup dalam firman. Ya kita harus terus baca firman tiap hari. Ya, we should read. We should meditate with the word of God. Kita harus saudara, ya, merenungkan, memikirkan firman ini. Itu yang kita pikirkan. Yang lain-lain nggak usah dipikirin, saudara. Biar itu urusan Tuhan. Urusan kita bagaimana kita bisa lebih dekat. How we come closer and closer and live in one with the word of God. Living in Christ, that means living in the word. Hidup dalam Kristus berarti hidup dalam firman. Ini sehingga kata-kata itu yang keluar firman. Orang ngomong gini-gini, firman yang keluar dari kita. Waktu Yesus dicobai oleh setan, yang keluar firman, firman, firman. Ya. Haleluya. Terus, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Apa lagi? Lama. Be strong and courageous. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Saya tidak tahu apakah bagi ini ada yang kecut dan tawar hati. Firman ini berarti mengingatkan kita. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Listen that. Kemanapun, dimanapun Dia menyertai kita. Nah ini harus kita imani saudara. Kalau enggak kita jadi orang yang kalah terus dalam hidup ini. Amin.
waktunya berjalan terus. Saya sudah ngomong cukup. Oke. Kita lihat Daud juga. Orang yang selalu bersandar, bergantung, dan banyak mengalami problem dan masalah, digencet sana sini dan lain sebagainya. Tapi dia bisa katakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kepada masalah, kepada persoalan, kepada pekerjaan, kepada usaha, kepada isi, assignment, apa saja yang jadi masalah kita, pegang firman. Manusia nggak cukup hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Kita tubuh ini pagi-pagi sudah pasti cari minuman, habis itu sebentar lagi sarapan, habis sarapan lagi lapar lagi, saudara, masih cari makan siang, habis makan siang masih lapar lagi, cari makan malam. Kelaparan ini harus ada dalam spiritual kita, sehingga kita merasa terus lapar. Lapar akan apa? The Word of God. Because the Word of God is the bread of life. See? Firman Tuhan adalah roti hidup yang memberikan kehidupan sampai kekekalan. 2021, be strong and very courageous. Strong in faith, strong in the Word of God. Kalau ini kita lakukan, saya yakin, saya percaya 2021 meskipun akan semakin sulit dan sulit, kita akan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Keberuntungan dari Tuhan, successful dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Bisa diaminkan, saudara? Haleluya. Saya undang musician, singer untuk bisa maju ke depan.